4 ini. Istrinya, anak cuma 2. Mari kita buka di mas kita di Matius 20. Ayat 20 sampai 28. 20 ayat 20 sampai 28. Untuk menghadap Tuhan, mari kita berdiri. Saya baca yang benar, Bapak Ibu yang hadir ya. Amin. Sudah buka ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang dapat kami? Jawabnya, berilah perintah supaya dua anak ini boleh duduk ke dalam kerajaan yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawan ini akan kamu minum, tetapi aku di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Kecuali diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka mendengar bahasa salib dan nyatanya dan mengasihi dan berusaha mendapat berkuasa dengan mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya yakin setiap orang kita ingin orang terbesar. Amin. Begini dua murid Yesus, kalau nanti dia di kerajaan, jangan lupa. Artinya di sini perjalanan ini mau ke Yerusalem, ada bayangan murid Yesus akan berebut tata Romawi. Wah, entar nanti kalau Yesus jadi tata Romawi, saya mau jadi perdana menteri, punya jabatan. Tetapi apa kata Yesus? Saya datang bukan untuk pemerintah dunia. Saya datang, di sini yang belum bisa digaji. Saya datang bukan untuk pemerintah dunia, jangan bertangan keras. Saya percaya setiap orang kita ingin jadi orang terbesar. Amin. Amin. Masalahnya besar di mana? Di dunia, pemerintahan dunia atau pemerintahan surgawi. Ya mungkin kita hamba Tuhan seperti saya nih, saat ini. Saya katakanlah, contoh saya minta khotbah, saya bangga. Minta khotbah saya bangga, karena ingin terbesar. Ternyata, berarti kemuliaan untuk kemuliaan saya. Saya mengejar kemuliaan biar orang tahu Pak Raja Buku itu minta khotbah. Artinya upahnya dari mana? Upah dunia. Tapi kalau saya datang ke sini, saya mau katakan, saya khotbah di sini bukan karena Pak Raja Buku minta Pak Raja Buku karena bagaimana, tapi ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Ini ada kesempatan untuk khotbah karena Tuhan memanggil saya menerima. Terkadang kita berpikir mungkin di sini WL, singer, musik ya. Kita sudah katakan melayani. Saya mau katakan, mungkin kita berbeda-beda. Saya mau katakan, saat ini saya khotbah di sini, saya lagi belajar melayani. Main musik, belajar main musik untuk melayani. WL singer, melayani itu mana? Ini pertanyaannya. Ladang-ladang sudah menguning, pekerjaan Tuhan sedikit. Amin. Artinya, jangan kita katakan saya sudah melayani Tuhan. Di gereja jadi WL, singer, jadi musik. Itu ternyata sebenarnya itu hanya belajar. Karena di gereja itu tubuh kita.
Artinya saat ini kita kumpulan gereja, kumpulan orang kudus, lagi belajar firman Tuhan, belajar melayani. Dan gereja ini belajar melayani. Ladang-ladang yang keluar, banyak jiwa-jiwa yang resah, banyak jiwa-jiwa yang butuh pertobatan. Saya mau katakan, apakah kita ada di hati kita untuk melayani satu jiwa satu orang saja? Saya percaya satu jiwa satu orang, ini gereja nggak tahu bisa ke depan ini Pak ya. Amin. Yes. Seperti talenta dalam hal kerajaan surga, dikasih 5 talenta, dikasih 2 talenta ya, dikasih 1 talenta. Oke, karena saya 5 talenta, berarti 5 talenta itu saya harus menjaga 5 jemaat. Leader ya, mungkin di sini ada 2 talenta, berarti harus jatuh 2 jemaat harus ya. Jangan seperti 1 talenta dikubur. Kalau kita dikasih 1 talenta, cari 1 jemaat agar kita memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Sekarang pemahaman itu kita kurang paham. Saya mau katakan pelayanan yang sebenarnya adalah ladang-ladang di luar. Terkadang mungkin Pak Gembala bilang sama Bapak Ibu dulu melayani sih, aduh Pak, maaf Pak, saya sibuk bukan anak. Saya mau katakan Yesus tak pernah memanggil orang pengangguran. Mungkin ada pemikiran Yohanes, Yakobus lagi main catur, baca Quran gitu. Dapat pengangguran, ayo kita melayani. Tapi saya mau katakan, Yesus memanggil orang sibuk. Amin. Amin. Yesus memanggil orang yang lagi bekerja. Amin. Artinya jangan ada alasan, wah Pak, saya anak saya 3, saya tak sempat umur. Kasih waktu kita sama Tuhan. Seperti di sini kata, mau terbesar di mana? Yang bisa saya sebagai pelayan mau terbesar di dunia. Memang benar saya khotbah. Tapi kalau untuk kemuliaan nama saya, biar saya dikatakan hebat, saya pintar, itu berarti kemuliaan pribadi. Jadi tujuan sebenarnya saya berkhotbah sini, saya harus menyadari ketika saya berkhotbah sini itu adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Kita buka di 2 Korintus ayat 1. 2 Korintus ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ini bisa deh. Saya mau tanya, yang hamba Tuhan di sini, yang hamba Tuhan, Pengaturan yang mga sada. kalau itu tangan hamba Tuhan. Yang lain apa? Yang hamba Tuhan. Amin, puji Tuhan. Semua ternyata hamba Tuhan. Yes. Berarti harus melayani. Amin. Karena firman ini bukan untuk pendeta, bukan untuk leader, tapi itu semua orang percaya. Amin. Yes. Jangan seperti kata Yesus, lebih bagus mata sebelah tapi dari kerja surga daripada sempurna neraka. Terkadang kita karena ingin terbesar ini, ingin pujian, ingin apa? Kenapa ada dan Hawa jadi pada dosa? Karena masalah tahta. Dosa yang nggak terlihat. Terkadang juga saya mau katakan, jangan kita dalam melayani juga, Iya. dalam menjaga jiwa itu, jangan terjebak untuk kemuliaan diri sendiri. Seperti saya di sini, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang kita berkhotbah belum tentu bisa berdiri berkhotbah. Banyak ya Pak ya, yang kita berkhotbah, tapi tidak bisa berdiri berkhotbah. Dan saya berkhotbah di sini, itu adalah kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Bukan karena pintar saya, bukan karena saya apa, bukan karena saya misalnya pede. Kebetulan pintu masuknya pede, dan pede memuji saya untuk khotbah. Artinya ini adalah kesempatan buat saya. Amin. Jadi jangan ada kita katakan, wah saya Pak sini Yesus. Saya kira mana lagi yang pengangguran? Semua orang-orang sibuk lagi menjalaikan. Jika sampai sobek ya, tinggalkan jalanmu. Tinggal perahu. Bayangkan ikan itu begitu banyak, sampai sobek ya, sampai robek itu jalan. Ditinggal sama perahu, pergi melayani Tuhan. Murid-muridnya. Bukan karena lagi pengangguran. Jadi Pak Gembala kok cari pengangguran, salah saya kira.
Daripada kamu yang melayani. Saya mau katakan, karena kita harus ikut puji Tuhan, itu karena anugerah, dan ketika Gembala memanggil kita untuk melayani, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya percaya Gembala di sini, kalau di perjanjian lama, itu adalah pintu masuk ke Tuhan. Artinya, Gembala di sini yang mengajari, diajari firman Tuhan, diajari melayani. Jadi gereja ini, ya itu dari perbedaan kita. Gereja ini tempat belajar melayani. Amin. Kita akan bangga Bapak Ibu ketika kita sudah, saya sudah melayani, saya jadi singer dengan bangga. Itu juga kemurahan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita, gereja ini kita diajarkan Tuhan menjadi singer, untuk berkhotbah, untuk pemusik. Amin. Pemusik saya kira yang diajarin Tuhan yang diurutkan. Atau karena pintar baru diajak. Semua karena kemurahan Tuhan. Ada kesempatan kita belajar musik, ada kesempatan kita belajar nyanyi, kesempatan kita belajar khotbah, kesempatan kita memimpin komsel gitu, memimpin ada pertemuan ya. Nah, kesempatan untuk belajar firman, belajar. Jadi jangan katakan di sini itu sudah melayani, belajar. Ladang-ladang di luar, kerjakan apa yang sudah kita pelajari, kita bimbing, kita ajari. Amin. Tapi ya, sekarang kita bangga dengan melayani. Kalau sudah melayani kan, saya katakan pasti masuk surga. Belum tentu. Apakah udah benar-benar tulus? Coba gimana dengan keuangan? Tak dulu kalau duit, saya udah capek carinya Pak. Aduh, belum lagi kredit saya Pak. Uang di dompet, contoh, uang 50.000 sama 100.000, agak tebal. Datang ke gereja, lupa nukar duit katanya. Kenapa gak ada uang kecil gitu? Tapi ya kalau mau katakan di Bapak ini, jangan doakan yang begitu. Nanti jadi uang kecil semua nanti dompetnya, uang besarnya hilang. Karena kita cari uang kecil untuk Tuhan. Orang bangsa Israel sendiri, kita bilang kita itu apa? Tapi kesetiaannya untuk persembahan itu paling besar. Kita mungkin katakan saya sudah yang penting saya tidak membunuh, tidak berzina, tidak ini. Apakah itu yang diminta Tuhan? Tuhan bilang apa? Pergilah, jadikan semua bangsa murid-murid. Tapi apakah hanya melayani? Melayani yang kita konteks tadi jangkau jiwa. Gimana dengan keuangan kita? Gimana kita memberi persembahan? Apakah kita cari uang dari kecil? Kita katakan Mazmur 2 ayat 1 apa ya? Mazmur 2 ayat 1. Di atas. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan di dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya kita semua ini milik Tuhan. Amin. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Artinya ketika kita tahu semua ciptaan Tuhan, sesama juga itu adalah ciptaan Tuhan. Artinya kita harus menghargai, karena hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Karena kita harus hidup dalam Tuhan. Yang membedakan kita dengan orang sebelah, karena saya sudah kasih kurban, saya naik haji, wah jalan udah begini. Karena dia udah pegang kunci surga katanya. Padahal di sini dapat kasih kerendahan hati. Dosa yang kelihatan itu apa? Kesombongan. Contoh, salah satu yang nggak bisa terjadi. Tapi saya mau coba teman-teman, Bapak Ibu, salah satu contoh deteksi kesombongan ya. Siapa yang sudah mengampuni musuhnya di sini? Deteksi kesombongan. Kenapa saya bilang kesombongan? Kenapa saya nggak mengampuni? Kamu salah, saya orang benar. Padahal Yesus bilang apa? Tidak ada orang yang benar, yang ada orang yang dibenarkan. Makanya tetap lihat, kamu salah. Makanya kenapa dibilang mengampuni? Apabila kamu mau beri persembahanmu, ada masalah dengan seseorang, temui dulu, selesaikan dulu, baru beri persembahanmu. Karena apa? Ada
kesombongan. Jadi sini salah satu itu. Karena dosanya nggak kelihatan, sombong ini nggak kelihatan. Kalau mencium bumbu semua tahu. Tapi jangan-jangan juga kita ada yang usaha ya, seperti saya dalam sayur. Ada ini kan, oh biar laris, pergi minta itu. Nah ini juga menduakan Tuhan. Sekarang kita aktif gereja, sekarang kita rajin ibadah, tapi kita masih. Saya percaya kalau saya dibilang dagangan saya, itu kalau kata orang itu lapak bangkrut. Sebelum saya udah orang bangkrut. Satu pasar itu takut ya saya, katanya ibu saya kuat. Padahal saya nggak tahu ibu dari mana. Nah, sampai security datang, Pak, kenapa yang lain pada minta kunci? Malam-malam minta kunci, katanya singkat-singkat, Bapak belum pernah sekali itu. Karena saya percaya, ketika usaha saya itu di kemudian Tuhan, itu akan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Persoalannya kita hanya tahu minta berkat, minta berkat. Tapi ketika diberkati apa timbalnya? Itu kalau saya tidak minta, saya hebat gitu. Saya dagang ini kan, karena saya dagang ini bukan karena Tuhan. Karena awalnya saya minta dari Tuhan misalnya. Sering kita, karena kita misalnya yang seringan ketika kita dapat untung satu hari misalnya tiba-tiba dapat untung meledak 5.000. Wah, tidak ingin kesaksian. Saksian yang saya teman Tuhan dapat 500.000. Tapi besoknya ada beda lagi jawabannya. Hari ini iya, tapi kalau bisa itu tetap karena semua itu karena kemurahan Allah. Amin. Saya bisa punya mobil karena kemurahan Allah. Memang rumus dengan saya ada rumus Pythagoras, A kuadrat sama dengan B kuadrat sama C kuadrat gitu. Tidak ada rumusnya. Saya percaya saya ada di sini juga karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya hadir di sini karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang mempertemukan kita. Dan Tuhan juga yang mengatakan saya ini menyampaikan firman. Nah, tapi itu tadi jangan untuk kemudian saya pribadi. Jadi nanti kan saya pulang misalnya karena bukan saya betul-betul gitu. Nah, saya mau katakan bahwa itu ketika Bapak Ibu melayani lebih berendah lagi. Amin. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan memakai kita. Saya nggak ingin dipakai Tuhan. Saya nggak ingin dipakai Tuhan. Semua ingin dipakai Tuhan ya. Amin. Amin. Semua untuk kemudian Tuhan kan. Amin. Siapa nggak ingin ke surga? Ah itu tadi. Makanya lebih bagus mata satu. Sekarang karena kita kepikiran kita dari pikiran mata satu lebih bagus atau masuk surga daripada mata dua sempurna neraka. Sekarang kita pikir, orang saya cuma beli, ayo kedagingan tadi. Ini kan dunia sama surgawi. Karena kedagingan tadi, nanti ini saya berkurang. Nanti saya nggak jadi beli motor, saya nggak jadi beli mobil, saya nggak jadi beli ini. Udah diri aja sama Tuhan, kasih motor kecil. Gimana kita mau kasih motor kecil sama Tuhan? Sementara kita mau minta berkatnya. Karena itu tadi, setiap orang pasti ingin dilayani. Tapi Yesus bilang apa? Aku datang bukan dilayani. Yesus yang asli datang kita sembah, kita puji, tapi lahir karena domba, disalibkan, dihina. Siap. Gimana dengan kita? Gimana kedor? Misalnya bapak ada bercanda, bego katanya. Langsung seperti adil. Sedangkan Yesus sampai disalibkan, darah bercucuran. Artinya ketika kita dalam Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan rendah hati. Amin. Semua itu karena kurang Tuhan, karena kita dipakai Tuhan. Masalah salah satu contoh persepuluhan. Ini persepuluhan ini perdebatan ini. Wah, ini pendeta biar kaya ini, kepala sidang biar kaya katanya. Akhirnya nggak ada persepuluhan. Baru gereja besar bilang 1.000 jemaat kali 100.000. 100 juta. Kita banget pendeta 100 juta. Ya itulah kelebihan manusia, pintar berhitung. Tapi coba kita buka di Kejadian Kejadian 14 ayat 18 sampai 20.
Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Ini bagi pelayanan juga ya, persepuluhan bagi pelayanan juga. Persepuluhan juga bagian dari yang terbesar dan terkecil. Saya yakin gembala susah kok bahannya. Nanti jemaat bilang, oh Pak, gembala saya. Lebih bagus saya nyampaikan ya Pak ya. Maaf Pak, saya sampaikan begini. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Udah? Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saya mau tanya, bangsa Yahudi sudah ada? Abraham masih belum ada. Apa dasar Abraham memberi 1/10? Tanpa kita. Artinya kecintanya kepada Allah menggerakkan hatinya. Makanya Abraham dikatakan apa? Kalau orang percaya, tanpa diberita, tanpa disuruh, dia memberikan 1/10. Ini kemenangannya ketika dia di berperang melawan Sodom Gomora untuk membela keponakannya Lot. Dia dapat kemenangan 1/10 serahkannya kepada imam. Artinya Abraham mengerti kemenangan dia itu karena apa? Dia menang pada perang itu karena apa? Karena Tuhan. Dan bukan karena hebatnya. Itu yang dikatakan dia menang karena dia diberkati. Ya? Saya saat ini berdiri sini karena saya diberkati. Bapak Ibu duduk di sini karena Bapak Ibu berkati. Ada kesempatan untuk ibadah. Banyak orang tak punya kesempatan untuk ibadah. Tapi kita masih punya kesempatan beribadah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tapi kan tapi ini cuma sekali ya. Abraham nggak bikin 2 kali, 3 kali ya. Ini pertanyaannya. Tapi kan nggak mungkin. Ya, udah Abraham tulis gitu. Tapi kita buka dulu di Kejadian 28 ayat 19 sampai 22. Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 19 sampai 22. Saya mau nyampaikan ini karena banyak penyesalan. Saya minta Mama Tuhan apa yang mau saya sampaikan tentang ini. Karena banyak penyesalan tentang ini. Kejadian 28 ayat 19 sampai 22. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepada aku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu dipersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Saya percaya kita nggak jauh didikan dari orang tua ya. Kayak anak saya itu. Pertama didikan orang tua ke anaknya. Kalau kemarin yang kedua gitu ya, yang tetapi ketiga. Yakub adalah cucunya Abraham. Apa kata cucunya? Apabila aku akan selalu memberi, selalu. Dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10, akan selalu. Artinya Ishak sama Abraham itu selalu memberi. Dia bukan sekali-sekali, bukan katanya akan selalu saya beri. Dia bermerasa karena dia dikejar-kejar oleh saudaranya Esau. Dia ketakutan dan dia berjanji betul. Artinya Abraham begitu cuma sekali memberi. Kalau kita lihat dari bahasa ini, cucunya aja bilang selalu memberi, cucu ya.
anak saya nanti mendidik. Apa yang saya didik kepada anak saya mendidik kepada anaknya, itu biasa Pak ya. Nah, kita bercerita dari sini dulu. Tapi ini belum ada imannya, belum ada kita, belum ada pegangan. Jangan kita katakan persekutuan itu kan harus Taurat dibatalkan, berarti persekutuan juga dibatalkan. Jangan katakan persekutuan ada sebelum ada kitab Taurat. Amin. Persekutuan ada dari Bapa. Itu dulu. Baru masuk ke zaman dengan Musa. Dia zaman Musa kita buka dulu Bilangan 18 ayat 20 sampai 21. Bilangan 18 ayat 20 sampai 21. Udah, saya bacakan langsung ya. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Kata Allah, akulah bagianmu. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan dilakukan mereka pekerjaan pada rumah pertemuan. Artinya ada 12 suku Israel, satu suku nggak diberi tanah. Kenapa nggak diberi tanah? Karena Allah ingin ada jalur penghubung antara Allah dengan umat. Dan Lewi ini nggak boleh bekerja, hanya khusus melayani Tuhan. Saya percaya gembala jangan sampai ujung sana. Karena tujuannya sebenarnya apa? Khusus melayani Tuhan. Mereka mendapatkan agar umat semakin kenal nama Tuhan. Saya katakan tadi, di sini gembala mengajarkan kita untuk melayani, belajar melayani di luar. Dalamnya kita melayani di luar. Kadang-kadang sudah menguling bekerja sedikit. Amin. Amin. Ya. Kita lah bekerja itu. Amin. Amin. Jangan mau jiwa-jiwa bawa. Dan tujuan Allah juga di sini sudah ketahuan. Nah, mungkin banyak kan omongan orang. Kenapa kembali kalau 1.000 orang, 100 orang, jangan begitu. Ini perintah Tuhan dan 11 suku. Berapa tanah? Satu suku yang khusus untuk melayani. Jadi gembala jangan dibiarkan dia cari usaha lain untuk cari waktu masukan. Karena tugasnya adalah apa? Melayani Tuhan. Amin. Suku Lewi. Dan Tuhan menetapkan itu. Kalau nggak ada suku Lewi, nggak ada hubungan, nggak mungkin alat seluruh hubungan. Melalui Musa, sebelumnya kan melalui Musa dan Harun dan anak-anaknya, kemudian melalui suku Lewi. Tapi itu apa suku Lewi? Ada yang pertama kan kita kasih tunjukkan apa? Abraham karena dia berkat ya. Kedua ada Nazar berjanji jujur taat seperti Yakub. Apabila kamu Tuhan menyertai selalu, aku akan selalu bersuara. Kita sering meminta sama Tuhan. Saya percaya Tuhan berkati. Tapi apakah Bapak Ibu sudah memberikan dia permintaan Bapak Ibu? Jangan setelah dapat berkat lupa sama Tuhan. Tetap. Karena dari 100%, 10% untuk Tuhan. Dan 90% untuk kita kelola. Karena di Mazmur 24 ayat 1 apa katanya? Segala sesuatu milik Tuhan. Ayat 1 ayat 21, yang telanjang saya lahir dan telanjang juga saya mati. Berkhotbah 5 ayat 15, datang tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Artinya mana harta kita coba? Yaitu kalau saya mau katakan mobilku, mana? Mati bawa. Apakah kalau saya jadi orang kaya, saya pasti masuk surga? Kembali juga.
Apakah saya karena saya udah melayani Tuhan, saya melayani Tuhan ini, saya pamerkan ini, udah masuk surga. Tapi melayani Tuhan dengan usaha. Karena kita meminta kepada Tuhan, kita meminta berkat pada Tuhan, berikanlah kembali 10%. Itu nggak minta 50-100% di sini. Ini perjanjian lama ya masih. Apa timbal balik? Kalau melayani biasa, saya udah lihat itu melayani, saya udah melayani Tuhan. Tapi dengan 10 enggak. Maaf kalau itu. Ya karena apa pelayan Tuhan bilang apa? Biar ada yang mengurus rumah ibadat Tuhan. Tapi kita buka lagi dulu di Ulangan 14 ayat 29. Ulangan 14 ayat 29. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi gembala di sini misalnya seperti Bapak Anto, nggak boleh rumahnya tertutup. Ini rumah buka. Ada nggak datang nggak makan, harus terima. Ada yang terlantar, terima. Yang sakit, masalahnya ada nggak dananya? Karena corongnya pemimpin umat. Ya, seperti tadi, usaha semua Nabi, corongnya Allah. Orang gembala kita misalnya, wah Pak, udah gak makan Pak, ada datang Pak, agama lain Pak, udah makan. Kalau ada, isi rumah. Kalau nggak ada, apa mau dikasih? Padahal pemimpin gereja itu apa? Corongnya Allah juga, pendeta dia, cuma raja ya. Yang lapar datang rumahnya dikasih makan, amin. Amin. Dari mana? Dari persepuluhan itu juga. Ya. Ayat 28. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dan hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena ia tidak mendapat bagian dan ada seterusnya. Artinya ketika gembala kita diberkati dari jemaat dan umat, ia juga akan memberkati orang, amin. Amin. Yang lapar silakan datang. Anak yang nggak sekolah silakan datang ke rumah gembala. Tapi gimana kita umat? Ada nggak kita serahkan itu kepada gembala kita? Kata Tuhan dalam Taurat, rumah gembala nggak boleh dalam dalam itu, karena rumah gembala wajib pemimpin rumah wajib buka pintu. Artinya gembala selalu kebutuhan gembala pribadi, tetapi kalau gereja sudah besar nanti lah jadi saya. Kalau kita ini masih gereja apa ya Pak ya? Nah, jangan terlalu gereja, corongnya terlalu apa? Enak banget gembala dikasih persepuluhan, tapi dapat kerja. Bukan memberikan kepada yang dilihat manusia, bukan Tuhan. Jadi kita harus membuat kekuatan di gembala kita, di pemimpin kita. Namanya juga gembala yang memimpin domba-domba. Kalau gembalanya loyo, gimana dombanya? Kalau gembalanya nggak makan, gimana dia jaga domba? Kalau gembalanya kuat, domba selamat. Amin. Ada yang miskin, ada yang sakit, silakan datang ke rumah gembala. Tapi kita jemaat gimana? Kita kuatkan gembala kita. Amin. Beri persepuluhan. Amin. Yes. Beri persepuluhan. Ada gembala kita kuat. Dia bisa jaga domba. Jiwa-jiwa akan datang. Jadi yang sebelah bisa bertobat. Yang tak mau gereja ibadah menjadi ibadah karena corongnya.
Itulah pendeta sebenarnya yang aku suka kata orang. Mau bantu orang miskin. Amin. Amin. Jangan pendeta dalam nama pendeta udah paling didoakan dalam nama Yesus. Sakit penyakit dipatahkan. Hanya itu katanya. Hanya itu bisa dia gembala. Nggak bisa beli obat gitu. Dari mana gembala beli obat kalau kita nggak kasih persepuluhan? Dari persembahan ini dibagi-bagi. Yang harusnya bukan haknya gembala, operasional gereja. Tapi masuk kita ke Malaikat 3 ayat 10. Ini yang biasa dikembangkan. Malaikat 3 ayat 10. Saya ambil dulu dari bawah ke atas ya. Di sini menceritakan bangsa Israel sudah tak memberi persepuluhan tadi kepada suku Lewi. Akhirnya kepala suku Lewi mencari usaha ke tempat lain seperti Matius ya, boleh Yesus kan pemungut cukai. Dia suku Lewi. Dia mencari uang di luar. Apa katanya? Bolehkah manusia menipu Allah? Malaikat 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persepuluhan dan persembahan khusus. Ya kita minta berkat. Yang sebelah suku minta berkat. Tuhan berkati, berikan air, berikan kesuburan. Tetapi tidak terima berkat. Ada nggak di satu kepada gereja, kepada jemaat suci? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya kan saya capek Pak. Tuhan kan saya capek. Mana gembala dapatkan 10. Ini jangan sampai Tuhan marah. Tapi jangan gara-gara takut ya, gara-gara takut dari ini kita bersyukur. Berilah persepuluhan dengan hati. Amin. Amin. Cuma saya mau ajak Bapak dan aja. Saya nggak mau mengancam jemaat sini. Berilah dengan hati. Jangan ancaman ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Barat 9, kamu telah kena kutuk, tetapi bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendara supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan Allah ujilah aku. Seperti yang tadi ulangan, biar ada persediaan. Orang miskin harus silakan. Saya kira kalau gembala kita kuat, apa nggak bisa dibuat lagi? Amin. Karena dia duduk di rumah di sini. Saya bukan menerima persepuluhan karena saya bukan gembala sidang. Tapi saya diberi iman, saya sampaikan. Karena masalah, kalau misalnya di gereja kami ada persepuluhan, saya akan terima. Saya akan kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Memang saya berhak mendapatkan juga, tapi saya nggak pernah terima. Saya kembalikan lagi, saya terima, masukkan lagi. Karena saya percaya itu kemuliaan Tuhan. Amin. Saya juga harus dapat persepuluhan, tapi saya nggak mau terima. Artinya, di mana Bapak Ibu? Ini kan persepuluhan kita juga. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku persediaan makanan di rumahku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Apakah kita belum diberkati? Saya mau kata, ada yang nggak perlu diberkati di sini? Yang perlu diberkati Tuhan? Jadi berkati, jadi berkati. Kasih persepuluhan. Amin. Kasih dengan hati, jangan ancaman. Biarlah Gesia Cemara Jaya berlari gembala sidang
orang miskin dilayani, orang pun dilayani, orang sakit dilayani, dan kemudian nama Tuhan semakin besar. Amin. Amin. Jangan ikuti kata orang, enak banget itu gembala, saya capek kerja 100.000 kali 100 orang, enak banget. Ya kan gembala gak mungkin cuma masuk. Yuk pertemuan ke rumah datang silakan, bikin kopi apa, dari mana biayanya? Perpendarahan rumah Tuhan, musik rusak dari mana? Mau gembala bikinkan, minta donatur. Jangan kita bikin pengemis, kepala kita pengemis. Tuhan memberkati. Betul? Kita sudah berkat Tuhan, artinya kita juga menjadi berkat. Amin. Bukan meminta. Jangan buat kepala kita meminta. Oh ya, untuk bangun gereja nanti biarlah itu usaha gembala. Ada yang baik-baik hati gitu, cari sendiri dananya. Karena cadangan pembenaran di gereja ini perlu. Saya menyampaikan berasal dari Jawa Tengah. Saya mau kenapa saya tertarik dengan ini? Saya kan tahu nggak kemarin hanya istri apa yang kita bubarkan. Saya juga tahu. Tapi saya berdoa seperti yang saya sampaikan. Karena banyak kita, kenapa saya sampaikan? Kita sudah melayani Tuhan, seperti saya nih, Pak Diri semua kan melayani Tuhan, sampai datangnya dari Cikarang ke sini. Nah, seakan-akan semua udah kemuliaan Tuhan, tapi ada yang nyangkut. Ternyata kita melayani Tuhan itu ternyata masih nyangkut. Belum memberi persepuluhan, belum menjadi berkat, belum merasakan berkat Tuhan. Karena kita tidak merasakan berkat Tuhan, maka kita kasih persepuluhan. Apa artinya kita melayani, tapi kita tidak merasakan berkat Tuhan. Kita hanya bisa katakan, puji Tuhan saya diberkati, saya udah kerja, puji Tuhan dagangan saya laris. Tapi kita tidak bisa menjadi berkat 10% dari 100%. Oh, ya itu kan perjanjian baru Pak ya. Nah itu masih perjanjian lama nih. Perjanjian barunya gimana? Apa yang perjanjian kan dibatalkan di perjanjian baru katanya. Siapa bilang dibatalkan? Coba kita buka Matius 23 ya 23. Nah ini ayat orang dari seberang ini, sebelah. Dari ini dibilang ini. Langsung bahasa celaka ini. Ya, Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu. Wah, celaka katanya kasih persepuluhan langsung itu. Apa dibaca? Apa diurut? Apa diurut? Tapi diurut dulu ya. Benar nggak celaka? Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan serasi adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Artinya bukan melarang persepuluhan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Karena ada pemikiran orang di Israel yang kasih persepuluhan. Kalau saya udah kasih persepuluhan, saya menjadi orang kudus. Saya sudah dimuliakan Tuhan. Makanya kalau di perjanjian baru kan, keselamatan itu adalah anugerah. Di perjanjian lama, keselamatan karena perbuatan. Seperti tetangga sebelah. Saya sudah kasih anak yatim, saya sudah kasih kurban, saya naik haji. Jadi keselamatan itu diukur dengan perbuatan kita. Tetapi di perjanjian baru Yesus turun untuk menebus kita dari itu dosa. Itu keselamatan itu di dalam Tuhan. Pendakwa setan berbeda dari Yesus. Artinya Yesus menunggu pertolongan kita, menunggu keselamatan kita, dan kita hidup dalam Yesus, hidup dalam kasih. Amin. Hidup dalam kerendahan hati, namanya dalam kasih. Tapi kalau kita udah katakan, ya saya bilang tadi nggak mengampuni, yang salah, itu bukan hidup dalam kasih. Saya yang benar. Ya udah, kalau bertengkar dua orang, ya udah saya salah katanya.
Bisa marah nggak suara? Tinggal doakan, Tuhan urapi dia, berkati Tuhan. Berarti kita mendoakan juga musuh kita. Karena itu tadi, apa yang kita melayani, singa, WL, seperti saya berkhotbah di sini. Tapi saya nggak tahu masih berkat. Saya nggak mau, nggak tahu mengatakan saya sudah terima berkat. Dan saya bagi 10% untuk Tuhan. Apa artinya saya melayani gitu? Bukan karena saya kasih, tapi bukan karena kasih bersepuluh Bapak Ibu ya, biar masuk surga, jangan. Seperti ini tadi, ada ungkapannya, celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, apalagi kasih bersepuluh orang biar tahu, oh saya kasih bersepuluhan, berilah dengan hati. Amin. Artinya pertama kali kita berkat, yang kedua kita berkat, persepuluhan. Yang ketiga, biar ada penghubungan antara Tuhan dengan umat. Yang keempat, bersyukur dari malaikat dia 10. Kita udah diberi berkat, tapi kita lupa dengan yang kita terima. Yang ini bukan karena persepuluhan kita masuk surga, tetapi persepuluhan itu adalah bagian melayani Tuhan. Amin. Artinya ketika kita kasih persepuluhan itu berilah dengan kerelaan hati. Jangan kita banggakan persepuluhan itu kita berikan. Ya, persepuluhan jangan. Tuhan nggak mau. Tuhan mau beri persepuluhan, tetapi tetap melayani Tuhan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi bahasa orang, saya pernah baca ini di Google, malah dibilang, oh Bapak tahu nggak? Dia kasih persepuluhan celaka gimana Bapak? Dia bilang, bahasanya aja udah beda. Roma 12 ayat 1. Apa kata perjanjian baru? Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, saya juga di sini khotbah karena kemurahan Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Artinya semua. Malah kita harus diberikan semua, bukan cuma 10%. Tapi 10% saja ada, gimana mau semua? Saya percaya pemahaman persepuluhan kita makin kuat. Tapi jangan ragu apa ini. Itu juga bagian pelayanan. Amin. Melayani orang miskin juga, melayani gembala. Ada jemaah nggak makan, silakan nanti ke gembala. Tapi kalau Bapak Ibu kasih persepuluhan, aku boleh kasih. Maaf, rumah gembala aja nasi kurang. Kata orang miskin bingung nasinya nanti. Bayar anak sekolahnya susah misalkan, gimana mau sekolahkan anak orang apa, anak yatim piatu, anak yatim. Karena rumah gembala itu adalah rumah Tuhan. Terbuka. Semua yang memiliki lesu datang. Aku akan mendengar kamu, kata Yesus dari gembala. Kita bisa merawat yang memiliki lesu. Yang kurang beriman diobatkan. Yud, pembinaan Yud silakan. Buat kopi. Saya percaya kalau gembala kita punya di satu kopi nggak beli. Tapi kalau nggak ada duitnya, paling begini dari mana? Gitu. Saya percaya dengan ketika hari ini kita semakin kuat dalam persepuluhan. Amin. Ibrani 7 ya Ibrani 7 ayat. Ya ini hanya mau katakan, jangan katakan di perjanjian baru itu nggak ada persepuluhannya. Ini tentang Melkisedek tadi, Abraham tadi. Saya artinya ada penegasan ketika Abraham memberi. Karena Abraham orang percaya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyusul Abraham ketika Abraham kembali dari mengatakan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah
Pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Saleh, yaitu Raja Damai Sejahtera. Artinya perjanjian baru membuat persepuluhan di Ibrani 3:1-2 dibuatkan. Membuatkan apa? Kenapa? Kenapa yang Abraham dibuatkan bukan untuk Taurat? Karena Abraham memberikan bukan karena perintah Tuhan, tapi dari hati. Jadi Matius 3:10 saya akan takuti, saya nggak mau Bapak Ibu takut-takutin, tapi saya mau katakan, mari kita memberi dengan hati. Layanilah Tuhan dengan tahu juga. Jangan cuma tenaga. Jangan katakan sibuk, Pak, misalnya siapa ada anak-anak itu, kalau kamu dulu belajar di ketua, Pak saya sibuk, Pak saya masih sekolah. Jangan. Kasih waktu kesempatan untuk melayani karena Tuhan hormat korasi. Artinya ketika kembali, ketika Tuhan memanggil kita, berarti kita adalah orang yang terpenting bagi Dia. Amin. Kalau kita nggak dipanggil Tuhan, berarti kita nggak penting bagi Tuhan. Makanya saya mau katakan, ketika Anda melayani, ketika saya melayani, itu semua adalah karena kumpulan Tuhan. Amin. Karena Yesus katakan apa? Saya datang untuk melayani, bukan melayani. Kaki muridnya dibasuh. Coba ada yang pernah mau masuk kaki saya. Saya juga belum tentu. Tapi yang tadi Yesus sudah mencontohkan pada muridnya. Artinya saat ini kita diajak untuk menggunakan hati, diajak untuk bersyukur, diajak untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan gereja kita ini adalah pemulihan bagi Tuhan. Biarlah melalui gembala kita juga gereja ini semakin besar. Amin. Dan banyak jiwa-jiwa bertobat di Timara Jaya ini melalui kita semua. Amin. Berikan persepuluhan kita juga nanti. Ayo mari kita berdiri. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia.